Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, pada orang tua kita, guru-guru kita dan jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mulian salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah. Yang Allah memuliakan dan yang menghormati para pencinta pengajian Langgar Nur Jamaah yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di dalam kita menjalani dalam suatu kehidupan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, semuanya menginginkan suatu keberkahan, menginginkan supaya apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan itu nantinya menjadikan suatu kebaikan, baik untuk diri kita, terlebih lagi adalah untuk keluarga kita. Itu kita mengharapkan yang Allah. Namun di sisi lain ada beberapa sebab yang mana hal tersebut dapat mencabut daripada keberkahan di dalam kehidupan kita. Ujar orang ini ada berkat baik di dalam usahanya maupun daripada segi amaliyah atau pekerjaannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Karena sebab yang pertama disebabkan lantaran tidak adanya sifat takwa dan tidak ada merasa takut kepada Allah. Ini dicabut oleh Allah Ta'ala keberkahan kita. Karena sebab jika seseorang tersebut tidak bertakwa dan tidak ada takut kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada kebaikan dan berkah di dalam kehidupannya, dan itulah dinamakan sebagai seseorang yang benar-benar tidaklah dikatakan beriman. Artinya itu seakan-akan kalau percaya, padahal di setiap apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan itu semuanya tuh ada nilainya kan. Apakah menjadikan suatu kebaikan kesan diri kita, atau justru sebaliknya ada ganjarannya. Maka daripada itu Allah memperingatkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ujar Allah Ta'ala apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah
mereka yang apabila disebut nama Allah, nah maka wajilat qulubuhum, bergetar yang hati mereka. Tagarak ibarat kayak yang itu mendengar lagu ini nah bagus, benar indah, benar makbul, benar ada terasa oleh lantaran mahayatin belum berpisah dari mata. Nah ini menikmati benar dengan kenyaman nonton. Atau menonton, nanti menonton sinetron nanti ya apa ya Allah hayati benar masuk ke jiwa. Kalau menangis saya lah, ada bagian menangis itu tadi itu sapi manggil wanita meja. Makanya lagunya aja gitu sudah judulnya Aku Menangis di akhirnya. Nah, lagu itu sudah berarti ada. Itu gambaran sedahnya, ya Allahnya. Ini bergetar. Bila terdengar ayat, jadi jangan sampai begitu kita mendengar ayat kita ini kada heran, jangan. Betul memberikan suatu kebaikan kesan kita, nilai yang pahala. Ketika kita mendengar alunan ayat-ayat Allah dikumandangkan, maka menjadi pahala. Dan berharap kita mudah rahmat Allah turun dan mudah-mudahan menjadi ketenangan dalam jiwa kita. Itu utama. Kemudian apa lagi? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, bertambahlah iman mereka karenanya dan kepada Tuhanlah mereka nantinya bertawakal. Nah, jadi bertambah iman kita ini makin bertambah. Beriman kita ini bisa yajib wa yanqus guna. Iman kita ini terkadang yajib bisa naik wa yanqus bisa turun ya. Banaik bila apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan. Nah ini tadi banaik. Yang kita gawi ini apa? Hal-hal yang baik. Nih begitu dan turun tadi menjadi segala mu'min dari banaik nih. Banaik bagaimana. Tapi kena anda sekiranya begitu yang beli karumah, berbui karumah ini tadi. Lalu hal yang berbuat ini tadi menimbulkan suatu kemarahan umpamanya nih, ujung-ujungnya dapat berdatang Allah pada hukumannya bilang bomomai, terus bomomai bomontong, tambus buat hidup rumah, makanya rumah mikrofon nak kuliah, nanti kira siapa pun kira siapa lagi kan? Ada kan itu dulu? Ada dulu? Ada dulu itu? Ada dulu? Suara jangan itu lah. Untung bila wadah kita bicara ada, ya Allah, ada pun ada nama kayak di sini nih. Tapi lain ya Allah. Belum jadi nangka itu tadi udah suara tetangga itu bang gue subuh sudah beriak hujan anak nangka song benar mamanya sudah kuliah subuh. Ini tadi. Jadi bolehnya hal yang kita perbuat dari kata baik maka perlahan-lahan berturun iman kita. Ini takutnya kita. Dan kita ini yang takutnya kalau nyoba turun dalam hal yang kada baik maka dikhawatirkan akan merugikan diri kita. Mendiratan baik bagus benar tak. Lalu kemudian Allah Ta'ala menyebut alladzina yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, jadi
berkah seseorang itu bisa dicabut oleh Allah Ta'ala, bisa jadi lantaran meninggalkan diantaranya adalah sembahyang. Nah, jadi bila kita ini lah, mohon maaf, ada di rumah kita nih, orangnya banyak berlima di rumah nih, berimanya seperti orangnya akan balik seperti sudah ada saikum, namanya penyembahyang, saikum ini ada yang di rumah tuh, maka Allah cabut keberkatannya. Anak juga iblisnya nambah apa gimana juga. Jadi yang dikatakan itu bila sudah kembali, ada berkat rumah itu jadinya kita. Nah rugi siapa? Kita naruginya. Jadi kayak apapun keadaannya disuruhnya sembahyang tadi, jangan dilihatkan marahnya dia. Sehingga sudah benar juga dia menyejar kan salah kita. Nah, bisa aja mikir dia kita juga salah ini bagian di dalam rumah kita, maka wajib punya taat dengan peraturan kita. Amin hendak rumah itu berberkat. Makanya dikatakan dalam sudah hadis dia Nabi mengatakan di antara orang namanya sembahyang bila mereka menjaga dengan sembahyang lima waktu itu di antaranya yarfa'ullahu anhu dhiqal 'aisi, Allah angkat daripada kesempitan hidupnya. Nah, kesempitan hidup ini diangkat. Hati ini tenang, terus resah, gelisah, itu kesulitan caranya, sempit tidak ada yang macam itu. Nah, tapi kita melaksanakan sembahyang nyaman, pikiran nyaman, tenang, hati. Kalau meninggalkan orang ada enam ada tuh syukur terus. Ini yang ulun yakin pasti bahasa bagi orang yang senantiasa menggawi dengan sembahyang, yang menjadi tabiatnya, yang menjadi kebiasaannya. Bila mana orangnya terena, biasanya ibu sembahyang ternyata subuh ada sembahyangnya oleh lantaran kasihangan, lantaran kesengajaan siang aja ini rasa ada hati kita nih, gersah ada mau masa pas sembahyang subuh tadi, kepikiran kejadian. Nah ini artinya apa? Menyatu sudah dari kita. Tetapi bila mana orang tersebut ketika ketinggalan sembahyang, tenang medianya, zuhur ada berapa aja, asal maginnya lagi, bahkan ditinggalkan 5 waktu, berarti keimanan orang itu dikhawatirkan kalau hilang gitu. Dan bila mana hilang, dikhawatirkan andai orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mati gak baik. Makanya diantaranya bila hendak tenang, segala-galanya itu tadi utamakan sembahyang, jangan sampai tertinggal. Dan dipadahkan lagi apa? Disuruh menambahkan sebagian rezeki. Nah Allah berikan dan kita, bila kita ada rezeki, ada balabi, memang kawak kita sumbangkan kewarahan. Dan menyumbang itu tadi itu harus usah membicarakan kiri kanan muka belakang. Usah nang bujur-bujur kita berharap mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, apa yang kita berikan itu tadi mudah-mudahan itu menjadi suatu keberkahan kita. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini kita dapat menyelamatkan dengan hidup kita. Ini kita berharap karena tidak ada tim benar bayar lalu jaringan, kalau jaringan buat makanya jaringan itu yang banyak menjaring melihat dapat bayar lalu jaringan melihat ada bayar nak lalu jaringan beberapa guling selalu hanya bangun. Nah, antara ada yang kadang-kadang menyumbang juga melihat pulang kiri kanan juga begitu melihat binatang terdalam nang di kiri, nang di kanan binatang terdalam mengeluarkan mulut lalu baru bersusurukan membuat lalu nampak kalau ini disangka orang, nah kita sama orang ada membuat dia lantaran manusia, lantaran makhluk yang banyak takutan kalau bina dipandang orang, dinilai orang macam-macam. Apa yang buat itu tadi kada menjadi nilai apa-apa.
Bahkan timbul dikhawatirkan kita timbul menjadi rusak di akhirnya. Cara membuat Allah berhikmat menutupi menyadana ketutupan bagi habang enggak habang atau mendiru ya nampak begitu. Tapi beritanya tadi lantaran oleh hendak dinilai ulang hanya dipuji ulang, maka jadinya nilainya ria. Nah dia ini akhirnya menimbulkan dosa bukannya pahala sendiri. Hanya rugi juga akhirnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, mereka nanti akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Jadi diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kunci takwa itu akan menjadikan merupakan suatu kunci membuka keberkahan dan untuk nantinya memperoleh suatu kebaikan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Ini tadi. Nah, kita berdoa kalau tiap hari itu ada bakalan tertinggalkan antara kalimat terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mintanya diberikan kebaikan di dunia, minta juga kita kebaikan di akhirat. Tapi umpamanya kelakuan kita, perbuatan kita, pemandiran kita menyakiti orang lain, nah ini percuma ya Allah, harus sesuai perbuatan kita dengan permintaan kita. Kalau akhirnya rugi. Maka dari itu kita senantiasa menjaga. Dan orang yang bertakwa itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Nah, kita berusaha segala macam permasalahan segala perekonomian di dalam rumah tangga kita ada diberikan oleh Allah Ta'ala jalan keluarnya supaya ada malih kita. Nah ini kayak Pak hendak dapat jalan keluar, orangnya sudah hidup sakit, sudah ada kayak orang rumah ada desi menyewa rumah, orangnya memang Pak sembahyang enggak ada. Ayo mana dapat nomorkan aja, mana dapat yang keluar, aduh bagaimana? Ya kalau ini tadi sakit terus, kayak apa pun keadaan seseorang itu kan bakal diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya orang itu. Harus orang itu bawah sehingga nantinya akan dipandang hina oleh orang lain. Ini begitu tadi. Oleh antara takwa yang ada. Makanya bila kita ada sifat takwa kita ini perlahan-lahan akan diangkat oleh Allah Ta'ala keadaan orang tersebut. Kayak apapun keadaan, walaupun ibaratnya orang tersebut keadaan ayam kayak orang, bilanya takwa maka akan menjadi jaminannya. Dan ujar Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Nah, jadi urusan kita ini dipermudah oleh Allah Ta'ala. Baik kita daripada perkara urusan dunia, terlebih lagi kita perkara daripada urusan-urusan di akhirat. Kalau di akhirat ini awal yang pertama dipertanyakan ini masalah daripada ketaatan masalah ibadah sembahyang kita. Nah, utama nih. Makanya kan dokter Islam itu bila kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, nah sudah bersaksi nih, nah dipinta kita, dituntut kita kewajiban 6 bodoh-bodoh kita berbuat taat kepada Allah Ta'ala tadi dengan cara adalah mengerjakan daripada ibadah sembahyang, sebab itu awal daripada segala-galanya.
Bila mana itu tadi ditinggalkannya, maka otomatis orang tersebut tidak akan terjaga suatu keimanannya. Kalau terjaga, lalu timbul rasa ketakutan lagi. Jadi ketakutan lagi. Kenapa? Kadada nang menjadi bentengnya, kadada nang pertolongan Allah itu kadada diberikan oleh lantaran sebab maka sembahyang itu ditinggalkannya. Dan masalah daripada ketakwaan ini adalah utama daripada segala-galanya. Makanya biar Allah Ta'ala mengingatkan di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu di akhirat. Maka daripada itu, mumpung Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita suatu kesempatan, kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Gunakan biasa beribadah kepada Allah Ta'ala, berusaha sadang-sadangnya aja. Artinya maka kalau kita sudah berumur, apalagi umur 50 ke atas atau 60 ke atas, dia ingat dia lagi banyak persiapan kita. Biasanya hari esok nampak sendiri akhirat kita banyak modal. Bila modal kita sedikit, khawatir kita akan menderita kita. Maka daripada itu kita sasadangi tadi banyaki berbuat daripada amalia-amalia, enam amalan tersebut nantinya akan memberikan suatu kebaikan dengan diri kita. Di antaranya adalah jangan tertinggal mengambil sembahyang, jangan tertinggal waktu membaca Al-Quran. Di antaranya waktu diamalkan. Paling kada ibaratnya dalam sehari itu barang sedang lambat atau pikiran bisa mengaji. Kalau pulang diamalkan surah Al-Baqarah, surah Al-Mulk, surah Al-Baqarah itu dari istimewa. Maka dia orang yang mengamalkannya, apalagi yang menghafalnya. Andai orang kira meninggal dunia masuk ke dalam kubur, maka Al-Baqarah ini akan menjadi pelindungnya daripada azab kubur. Cuma syaratnya kan juga jaga juga, dia menjaga amalan, pokoknya mengadakan jaga kelakuan. Artinya kenapa ya Pak? Yang utama ini pemanggilan kita, jangan sampai berarti kita berbuat namimah, menuduh orang lain. Bila kita memperbuat demikian, maka apa yang kita usahakan, apa yang kita gali, maka itu nantinya akan menjadi sia-sia dan menjadi sunnah amaliyah kita tersebut. Maka daripada itu kita senantiasa memperhatikan dengan apa yang kita perbuat, supaya nantinya akan menimbulkan suatu penyesalan dengan diri kita. Dan ingatlah bahwa setiap kita nasihat bisa garing, dan setiap hidup pasti nantinya akan menemui yang namanya suatu kematian. Itu pasti sudah tinggal menunggu giliran kita aja lagi fadilah-fadilahnya. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad. Ada yang mau takun nggak? Kalau non takun silakan, kalau berada kita berikan.
Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.